minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Apa kabar semuanya jamaah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan untuk guru-guru kita semua pada pagi hari ini. Assalamualaikum guru-guruku semuanya. Masya Allah, sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Ustadz Syam juga sehat banget nih ya. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya jamaah pasti udah penasaran nih ya, langsung aja deh ya. Ini kira-kira nih ya, seperti apa sih sebenarnya penampilan yang sesuai dengan ajaran Islam nih. Nah pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu penampilan yang mempertebal iman. Alhamdulillah. Langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol sama Ustazah Liza nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustazah ini kita kan kalau ngomongin penampilan nih ya. Perempuan itu kan harus tertutup ya kan. Tapi gimana nih kalau kasusnya dia terpaksa harus memakai pakaian yang ketat. Dan mungkin kurang syar'i nih. Nah ini apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai perempuan dan apakah boleh seperti itu? Dan sebenarnya baiknya dalam ajaran Islam sendiri itu seperti apa sih kita dalam berpakaian? Silakan Ustaz. Insyaallah, izin Habib Usman, Sasyam Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Dinamika kehidupan seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman. Di mana telah merebak di tengah-tengah masyarakat seolah-olah menjadi kultur bahkan telah mengenyampingkan antara hak dan yang batil. Auratnya menjadi tontonan gratis. Pak, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan, mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan. Menurut saya paha ayam kampung lebih susah dilihat daripada paha perempuan. Ayam kampung mesti balik kampung dulu. Dibeli 100.000, dikejar 1 jam, disembelih, direbus 15 menit, dicabutin dulu bulunya. Baru tuh tampak kelihatan paha ayam kampung putih mulus. Coba zaman sekarang, perempuan tampak paha berjalan di lorong gang seolah-olah tak berdosa. Hati menjerit meratapi padamu oh Tuhan. Jamaah. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, mengistilahkan aturan umum berpakaian dalam agama Islam ke dalam 4T. Apa tuh? Yang pertama tidak terbuka, tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Tidak terbuka artinya tertutup auratnya. Dalam ilmu fikih dikatakan aurat wanita kullu badaniha ilal wajhi wal yad. Seluruh badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Dan laki-laki dari pusar sampai lutut dan ini berlaku di dalam dan di luar sholat. Tidak transparan, percuma tertutup aurat tetapi kelihatan bentuk tubuhnya. Percuma pakai jilbab tapi masih kelihatan auratnya. Percuma pakai jubah tapi masih tembus pandang. Tidak ketat, cari pakaian yang longgar. Supaya apa? Nggak sakit ini kulit paha pakai yang namanya maaf ya pakai celana legging. Ya Allah tuh paha ngejerit, sakit. Keketatan Bu. Dan yang terakhir tidak menyerupai lawan jenis agar dapat membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Lantas bagaimana? Hukumnya tadi kata Kak Aca, bagi muslimah yang tidak bisa berpakaian seperti itu karena tuntutan profesi atau memang karena keinginan sendiri. Yang pakai celana panjang lebih baik daripada pakai rok mini. Yang sudah pakai celana panjang coba bajunya turunin lagi, jangan sampai terlihat lekukan tubuh. Ingat kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Perempuan pakai baju tapi telanjang, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Bahkan aroma surganya pun tak dapat ia cium. Nauzubillah.
Lalu bagaimana seorang wanita yang sholat menggunakan mukena tapi baju dalamnya tidak syar'i nih. Masya Allah, tadi Ustaz Syam sudah mukadimahin. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Mau kondangan pakai daster kaca, kira-kira pantas enggak? Ya enggak. Enggak pantas. Tapi kalau ditutup dengan pakaian indah, begitupun sholat, ditutup dengan abaya, ditutup dengan mukena yang bagus, lebih elok kita melihatnya. Sama seperti halnya laki-laki. Auratnya dari pusar sampai lutut ya Ustaz Syam ya. Nah sholat dipakai kain sarung doang, atasnya kagak pakai apa-apaan. Sah memang tapi enggak pantas. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pakailah pakaian agar dapat mempertebal iman. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustazah, tapi ada nggak sih gambaran seperti apa sih baju yang syar'i itu dalam pandangan Islam nih? Sekarang banyak banget modelnya Kak Aca. Bisa dilihat ya di layar TV Anda. Jreng-jreng. Nah, ini siapa ya? Cakep banget Ini nih. siapa sih? Ini siapa ya? Ya masa iya ganteng ya. Jadi bisa dilihat dari ukuran jilbabnya menutupi dada ya. Pakaiannya tidak ketat tapi longgar. Banyak sekarang modelnya ya. Ada yang namanya pakaian syar'i menutupi menutupi dada, tidak transparan, tidak ketat juga. Banyak sekarang udah Benar. wah modis-modis sekarang baju syar'i Indonesia nih. Ya, jadi jangan sampai memperlihatkan lekuk tubuh ya Ustazah ya, dan sesuai maksudnya menutupi dada. Jadi benar-benar harus sopan karena kan ya biar bagaimanapun tubuh ini kan milik Allah ya Ustazah ya, tadi yang seperti Ustazah bilang. Jadi benar-benar harus dijaga nih auratnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah ilmunya pada pagi hari ini. Ya jamaah, jadi tetap ya harus tetap pandangin Islam itu indah karena ini masih banyak sekali tausiah dari guru-guru kita. Nah sebelumnya ini ada sebuah video lucu anak yang memainkan sarung ayahnya ketika sholat. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Ya Habib, ini tuh tayangan barusan ya, kita lihat orang ya Ustazah Habib yang sholat pakai sarung tapi malah gampang kebuka auratnya nih. Karena diganggu sama anaknya. Nah ngomongin soal penampilan cowok nih ya jamaah, Habib ini kan waktu pas sholat itu kan biasanya pakai sarung dan peci nih. Tapi apakah laki-laki diharuskan menggunakan sarung dan peci ketika sholat? Kadang-kadang ada yang mungkin pakai jeans juga nih Habib, nah itu seperti apa? Lalu manakah yang lebih utama antara menggunakan sarung dengan celana ketika hendak sholat? Silakan Habib. Afwan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga bisa mengamalkan buat dirinya, buat istrinya, buat suaminya, buat anak-anaknya. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang mukadimahnya tadi dan juga disampaikan oleh Ustaz Jaliza yang dimana ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, ketika kamu ingin memasuki masjid, ambillah pakaianmu yang bagus, yang rapi, yang bersih dan gunakanlah perhiasanmu. Yakni maknanya adalah ketika kita masuk masjid, kita harus menggunakan yang terbaik. Karena apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya Allah.
Kita makhluknya Allah. Kita manusia yang dimana manusia yakni mempunyai sebuah kedudukan yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kalau ketemu pejabat, ketemu orang penting, ketemu orang pintar, ya kan? Atau ketemu yang dihormatin, di mana mereka menggunakan pakaian terbaiknya. Mereka pakai rapi, pakai jas, pakai baju koko, atau mereka pakai dasi, pakai sepatu yang necis, menggunakan pakaian terbaik. Tetapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadap kepada Allah, dia pakaiannya asal-asalan. Dia pakai kaos oblong doang di rumah. Atau dia sholatnya pakai mukenanya udah kecetian. Tahu kecetian enggak? Hitam-hitam di sininya. Kecetian Ini apa nih? menghadap kepada Allah. Yang dimana menghadap kepada Allah harus sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang dimana mempunyai akhlak dan adab kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan pakaian bebas yang dia mau, yang dia inginin, dan tidak diharamkan dalam syariat agama. Bolehkah sholat pakai sutra? Nggak boleh bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh. Yang lebih utama, kita sholat yakni dengan memakai jubah. Kita menggunakan sarung atau kita menggunakan baju koko. Yang dimana ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan pakaian yang terbaik. Terus ditanya, boleh gak sih seorang sholat memakai celana? Bagi yang terbiasa memakainya, jika longgar gak jadi masalah. Dan tidak terawang, yakni tembus tuh, kelihatan dalemannya, itu gak boleh. Dan juga tidak membentuk auratnya. Saking ngepresnya tadi itu kebentuk auratnya, gak boleh. Karena apa? Sholatlah dengan menggunakan pakaian yang bagus dan pakaian yang baik, tidak kelihatan tulangnya. Itu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita selalu berharap dengan pengharapan yang tinggi. Kita menghadap kepada Allah menggunakan pakaian yang terbaik. Sehingga kita menjadi hamba yang tahu diri, yang punya akhlak, yang punya adab. Ketika kita menghadap kepada siapa? Kepada manusia, kepada makhluk. Rapi, cakep, keren, wangi. Tapi ketika menghadap Allah, pakai kaos dalam, pakai ini, pakai itu. Yang dimana pakaiannya asal-asalan. Jangan, kita menghadap Tuhan kita. Bos segala bos, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah Habib, terima kasih banyak. Jadi jamaah sekali lagi ya tadi yang sudah dikatakan oleh Habib Usman nih, kita ini hakikatnya adalah seorang hamba ya. Jadi tugas kita adalah menghamba taat kepada Allah. Ketika bertemu dengan Allah, pakailah pakaian yang bagus dan juga sopan, tertutup dan tidak menerawang. Masya Allah. Ya terima kasih banyak Habib Usman. Jamaah. Masya Allah, masih semangat ya. Masih semangat, Kak Aca soalnya semangat banget hari ini. Iya, Masya Allah. hari ini kayaknya tuh ada yang berbeda gitu loh Ustaz Apa Syam. tuh? Ya udah. Pokoknya semangat banget Iya, lah pokoknya. semangat lah pokoknya Insya hari Allah. ini. Ustadz Syam, ini penampilan yang harus kita jaga itu kan bukan cuman yang terlihat dalam berpakaian aja ya. Jadi bukan hanya luarnya aja nih Ustadz, tapi kan termasuk juga bagaimana kita berpenampilan untuk Allah nih. Dan para malaikat terutama di masjid. Nah katanya aroma mulut ini bisa bikin kita sampai dilarang masuk masjid. Subhanallah, ini benarkah kita hanya harus menjaga penampilan fisik, namun juga aroma mulut ketika hendak masuk masjid nih. Lalu apa sajakah makanan yang harus kita hindari dalam Islam untuk menjaga aroma mulut dalam penampilan? Nah ini maksudnya seperti apa ya Ustadz Syam? Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku, Habib Utsman, Ustaz Aliza, Kak Aca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih di ayat yang sama. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu setiap kali hendak ke masjid atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini jangan berhenti sampai di situ. Allah katakan sambungannya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan termasuk kekenyangan, akhirnya ibadahnya nggak khusyuk. Yang termasuk berlebih-lebihan termasuk daripada mungkin dia pelit, nggak bagi-bagi makanannya. Dan termasuk juga berlebih-lebihan ketika aromanya itu cuma dia doang yang suka gitu. Jadi ternyata ada kan makanan-makanan yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah wanginya bagus. Mungkin ada orang nggak suka bau misalnya pete misalnya. Tapi ada sebagian orang menurutnya itu aroma yang enak untuk menambah nafsu makan misalnya. Atau jangan makanan deh, perfume misalnya. Perfume nggak semua orang suka dengan aroma tertentu. Ada juga aroma yang ini nggak disukai sama orang lain. Maka subhanallah, bukan hanya luarnya saja, zahirnya saja, yang kelihatan saja, yang diperhatikan oleh Islam.
Islam itu agama syamil wa kamil. Sempurna, agama Islam itu mengatur luar dalam daripada umatnya. Maka dikatakan bahwasanya seorang datang kepada masjid baginda Nabi SAW. Maka ketika dia dekat dengan masjid maka dikatakan bahwasanya barang siapa yang habis makan bawang keluar dulu deh, bersihin dulu deh. Baru boleh datang masuk ke dalam masjidnya baginda Nabi SAW. Itu ditegurnya sama Nabi langsung loh. Ditegur juga sama para sahabat. Bawang halal nggak? Halal. Tapi ternyata bisa mengganggu kekhusyuan daripada ibadah seseorang. Orang mau sholat nih. Orang mau sholat, apakah orang sholat itu harus wangi? Enggak menjadi syarat sah sholat. Enggak menjadi syarat sah. Tapi ternyata disuruh keluar dulu. Kenapa? Karena bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Maka subhanallah, baginda Nabi SAW mengingatkan, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, untuk yang namanya bersiwak setiap kali mau sholat 5 waktu, maka aku wajibkan untuk mereka. Saking pentingnya menjaga kebersihan aroma mulut kita ketika kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malulah pastinya kita bertemu dengan orang lain aja, karena kita di Indonesia ini adabnya ketimuran yang gak enakan banget kadang-kadang, Ca. Kita mau negor juga gak enak, kita mau ngasih tahu gimana cara ngasih taunya. Maka subhanallah, dalam Islam ternyata diatur kita yang harus introspeksi diri. Kita habis makan apa nih? Oh, jangan dulu deketin masjid kalau misalnya belum membersihkan mulutnya. Jangan dulu kita yang namanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum membersihkan mulutnya. Subhanallah, banyak teman-teman yang tidak peduli dengan akan hal itu. Dibilangnya yang penting pakaiannya, tadi udah kata Ustazah Liza, yang penting udah nutupin pusar, udah nutupin lutut. Sah nggak sholatnya? Sah. Orang bau bawang mulutnya sholat sah nggak? Sah. Ya kan? Orang habis makan pete, habis makan jengkol, sholat sah? Sah. Ya kan? Apakah harus berwuduk dulu? Tidak harus berwuduk dulu. Tapi apakah itu pantas kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang seperti itu? Maka beda daerah, beda aturannya lagi. Makanya kan disebutkan amr ma'ruf. Ma'ruf itu adalah arafah, mengangkat. Bisa juga ya'rifu, bisa juga sesuatu yang dikenali. Karena enggak semua kalangan suka dengan aroma ini. Ada mungkin misalnya di Arab suka banget dengan bau, kalau Arab ya Bib ya, gaharu gitu ya, dan itu yang umum. Tapi ada juga sebagian orang nggak bisa dengan aroma itu. Ada loh sebagian orang yang nggak bisa dengan aroma bukhur misalnya. Ada juga sebagian orang yang sukanya aroma terapi misalnya. Ada juga yang sukanya oud, ada yang suka oud, ada yang suka nggak terlalu oud gitu. Jadi beda-beda aturannya. Yang jelas menjaga kebersihan, menjaga wangi, menjaga diri kita ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim. Efeknya apa? Satu, menambah kekhusyuan. Yang kedua, kekhusyuan orang lain, ya kan? Yang salah siapa kira-kira? Kalau orang di sebelah kita jadi nggak khusyuk dikarenakan aroma mulut kita atau aroma badan kita, maka inilah pentingnya untuk kita sadar diri masing-masing dan saling mengingatkan. Sebenarnya orang terdekat tuh bisa mengingatkan sebenarnya. Karena pada dasarnya kayak tadi Ustadz Syam bilang juga, maksudnya di depan manusia aja kita bisa menjaga nih kan penampilan kita. Masa malu pada kan? saat menghadap Allah Betul. kok nggak ada adabnya gitu. Dan itu ya. makanya Nabi SAW pernah mengusir gitu, bukan mengusir secara kasar gitu, tapi artinya pulang dulu bersihin baru datang kepada masjid lagi untuk beribadah. Ini untuk ibadah loh gitu. Jadi bau bawang aja disuruh keluar dulu, apalagi bau virus. Makanya ini juga yang menjadi dalil nih kalau misalnya sholat berjamaah sekarang dibatasi. Kenapa? Karena orang yang membawa aroma saja itu dilarang untuk dekat ke masjid, apalagi orang yang membawa virus tadi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, jamaah ini kita jadi tahu ya, jadi memang ada adab tertentunya juga gitu buat kita saling menghargai untuk kekhusyuan sholat kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tapi nih ya, Aca penasaran nih, itu kan tadi kalau masalah soal aroma, ternyata kan bukan cuma di zohirnya aja gitu, tapi di dalam kita pun juga ada adabnya seperti tadi Ustadz Syam bilang. Tapi ini kan zaman sekarang nih Ustadz, ini masalah zohir lagi ya. Kalau cowok-cowok ini kan rambut tuh sekarang udah mulai biar katanya kece kan rambutnya agak digondrong-gondrongin gitu nih Ustadz. Nah kayak udah mulai hampir mirip dengan lawan jenisnya gitu. Nah ini seperti apa sih? Jadi ada gak sih kayak istilahnya atau gimana gitu dalam Islam, apakah boleh seperti ini Ustadz? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam hal apakah itu? Apakah laki-laki gondrong itu termasuk menyerupai perempuan? Jawabannya sesaat lagi. Masya Allah, digantung nih ya kita ya, Masya Allah. Ya jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.